Dan di pertemuan kedua kemarin kita sudah mengelompokkan beberapa jenis konten ya. Dan kita membahas kenapa konten itu bisa viral. Nah, salah satunya konten viral itu dikatakan viral karena mereka itu punya jumlah share, jumlah like, dan jumlah saves yang lebih banyak dibandingkan dengan followers mereka. Jadi tidak semua yang FYP itu viral gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa yang FYP itu berarti viral gitu. Cuman ada beberapa ahli menyebutkan bahwa kalau viral itu berarti jumlah shares-nya, save-nya, terus jumlah like-nya itu melebihi followers mereka. Nah, karakter utama dari viral itu teman-teman, yang pertama ada velocity ya, bukan velocity tren TikTok yang begini-begini, tetapi velocity itu adalah kecepatan gitu, kecepatan dari penyebaran konten. Itu biasanya tidak butuh waktu lama ya, hitungan jam atau hari itu konten sudah menyebar dengan cepat, kemudian mendapatkan respon yang banyak lah ya. Respon yang banyak ini tidak berarti respon yang bagus loh teman-teman, bisa juga respon hujatan, bisa juga respon pujian, bisa juga respon ya random aja gitu, supaya apa ya, menaikkan komen itu tadi. Tuh, semakin banyak yang komen, semakin banyak orang yang merasa penasaran. Kemudian yang kedua adalah organic reach, gitu ya. Jadi biasanya mereka nggak pakai iklan, nggak pakai sponsor, nggak pakai booster dari TikTok atau Instagram. Jadi ya sudah, mereka buat konten kemudian viral begitu saja tanpa bantuan AdSense ya. Jadi organik, benar-benar menyebar dari satu akun ke akun yang lain. Itu biasanya dengan nge-tag temennya, ngirim ke DM temennya. Nah, itu juga bisa membantu keviralan gitu ya. Yang selanjutnya adalah snowball effect. Satu orang berbagi ke 10, 10 ke 100, sampai akhirnya algoritmanya ke jutaan orang. Ini anatomi psikologi yang kemarin kita sudah bahas ya, ini viralitas dulu dan sekarang. Jadi kalau dulu itu secara alami ya, tidak disengaja, tapi kalau sekarang itu viralitas dikejar. Kenapa mengejar viral gitu ya teman-teman ya? Di pertemuan minggu lalu sempat kita bahas tipis-tipis bahwasannya orang yang mengejar keviralan itu biasanya punya motivasi yang berkaitan dengan keuntungan yang mereka terima. Ya, terlepas dari viralnya itu dalam kondisi yang baik, viralnya itu dengan konten yang baik atau tidak, berkualitas atau tidak, tetapi yang dikejar adalah keuntungan. Yang pertama apa? Keuntungan dari ekonomi. Ya, kalau viral artinya mendapatkan perhatian, kalau mendapatkan perhatian artinya banyak mata yang tertuju, akhirnya mendatangkan uang atau endorsement. Yang selanjutnya adalah validasi ya. Ini masih menjadi jawaban dari setiap keviralan yang ada gitu ya. Kalau misalkan kita viral tuh ada rasa bangga, terutama viral yang baik-baik ya teman-teman ya. Kalau viral yang nggak baik ya biasanya karena mengejar jalur pintas supaya terkenal gitu ya. Kalau sudah terkenal kan mendatangkan banyak potensi-potensi lain. Nah, ini yang menjadi tugas teman-teman kemarin ya, konten viral versus konten berkualitas. Gitu. Apa sih yang membedakan konten yang viral dengan konten yang berkualitas? Apakah semua konten viral itu berkualitas? Ya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa konten viral itu biasanya mereka lebih cepat ya teman-teman ya, punya atensi yang cepat, punya load ketahanan yang cepat, jadi instan lewat FYP atau trending. Usianya biasanya hanya 48 jam atau paling lama 1 minggu ya. Sisanya kalau misalkan itu tidak punya
efek yang bagus untuk membangun misalkan pengetahuan atau, apa namanya, insight baru, ya udah gitu. Dia nggak akan bisa bertahan lama. Dan biasanya hanya sekali tonton, ya teman-teman, ya wis lucu gitu toh. Kita mungkin mampir dengan like atau komen atau kita share ke teman-teman kita, ya kirim-kiriman reels atau kirim-kiriman video-video lucu gitu. Ketenarannya sesaat aja, tuh karena tidak ada efek yang ditinggalkan oleh si content creator. Sementara konten berkualitas itu biasanya sangat jarang viral, tetapi mereka setidaknya FYP lah ya. Setidaknya FYP dan kontennya akan bertahan lama. Dia punya ketahanan yang cukup lama karena mungkin akan relate di orang-orang yang menonton gitu. Orang-orang yang menonton. Biasanya itu membangun branding ya teman-teman ya. Membangun branding, akhirnya kalian punya authority, bisa membangun karir, menjadi portofolio dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini singkat aja ya, dampak keviralan yang pertama pasti terbukanya networking atau jaringan baru, makanya banyak orang-orang yang kemudian terkenal itu memanfaatkan keterkenalannya atau ketenarannya untuk membuat suatu bisnis. Ya, untuk membuat suatu bisnis. Tapi tidak hanya dampak positif aja sebenarnya yang dihadirkan oleh keviralan, ada juga dampak negatifnya, yaitu perubahan cara komunikasi kita di publik. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi bulan-bulanan ya, bulan-bulanan netizen. Jadi harus berhati-hati ketika berbicara di depan publik. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah pernah viral gitu ya, sudah pernah viral dan mendapatkan atensi dari publik, semua yang kita lakukan itu akan menjadi jejak digital. Nah, jejak digital inilah yang nanti bisa menjadi penolong, bisa juga menjadi bumerang bagi kita di masa depan. Tuh ya. Jadi harus berhati-hati ketika teman-teman sudah bermain di media sosial ya, yang sudah teman-teman branding, misalkan kalau sudah bagus brandingannya, harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu atau bertindak ya teman-teman ya. Yang keempat adalah efek expertise bias. Jadi biasanya orang-orang yang sudah viral itu dianggap paham segalanya. Itu mengerti apapun lah ya, mengerti apapun yang berkaitan dengan keahlian dia gitu. Padahal nggak semua gitu ya. Kadang kita konten aja dibantu dengan AI. Konten dibantu bikin hook, bikin narasinya, bikin konsepnya. Kadang kita dibantu dengan AI. Gitu. Jadi ini adalah beberapa dampak keviralan yang menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya paling kentara di era sekarang. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman silahkan mempresentasikan hasil pengamatannya ya teman-teman ya. Ini juga menjadi poin atau booster bagi teman-teman menambah nilai untuk tidak perlu PPT ya, hanya disampaikan aja menurut teman-teman viral sekarang itu seperti apa, kemudian apakah konten-konten viral itu adalah konten-konten yang berkualitas, seperti apa dampaknya, teman-teman juga bisa memberi contoh ya. Kalau di minggu lalu kita membahas tentang Kathleen, ya, membahas tentang Kathleen. Saya nggak tahu minggu ini apalagi yang viral ya. Kalau di FYP saya sih masih soal Iran ya, soal Iran. Nggak tahu kalau di FYP teman-teman apa. Nah, itu salah satu contoh ya, Kathleen itu menjadi salah satu contoh bahwa viral itu ternyata nggak harus berkualitas kok. Misalkan hal-hal yang santai pun juga bisa jadi viral. Nah, harusnya di momen seperti ini, si Kathleen ini memanfaatkan ketenarannya, membangun potensi dirinya untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar. Gitu. Oke? Mohon bersiap ya teman-teman, ini akan saya spin siapa yang akan menyampaikan hasil analisisnya.
Untuk yang pertama, ini enggak semua ya teman-teman. Jadi hanya beberapa orang terpilih. Sabila Pamesti, ada orangnya? Hadir, Bu. Oke, monggo. Mbak Sabila, gimana menurut Mbak Sabila? Kalau menurut saya, akhir-akhir ini konten yang viral itu tidak harus berkualitas. Contohnya saja itu beberapa waktu lalu pernah ramai yang live shopping, jualan skincare. Padahal skincare-nya itu belum tentu BPOM dan juga belum tentu yang sesuai yang dibilang pas live itu. Terus live-nya itu marah-marah gitu loh Bu, yang skincare apa namanya lupa, tapi live-nya itu pakai marah-marah pada walaupun itu cuman settingan. Jadi menurut saya saat ini konten yang viral itu tidak harus yang berkualitas. Nah, itu bisa terjadi karena algoritma di media sosial, TikTok, Instagram, dan juga YouTube itu nggak memandang apakah itu punya nilai atau tidak, tapi sesuai jumlah share dan juga like-nya itu tadi. Terus yang selanjutnya itu bisa terjadi karena butuh validasi dari sosial. Itu mendorong para individu itu membuat konten yang memang memancing perhatian meskipun tidak berkualitas. Terus kebutuhan akan hiburan dan juga pelepasan emosi. Jadi selama dapat memenuhi emosional dari audiens itu tadi, kualitas isi konten itu menjadi hal yang sekunder seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan permintaan pasar lah ya, teman-teman ya. Iya. Ada yang mau menanggapi? Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Jadi menurut Mbak Sabila, konten yang viral sekarang itu tidak harus berkualitas ya teman-teman ya. Dan algoritma pun tidak membaca itu gitu loh, nggak melihat apakah ini berkualitas jadi dibantu untuk bisa viral, tetapi konten viral sekarang itu adalah konten-konten yang memang diminati oleh audiensnya. Ini hampir sama dengan media penyiaran kita ya, media penyiaran konvensional seperti radio atau televisi. Mereka akan mengangkat program-program atau membuat program-program yang memang disukai oleh penontonnya, oleh masyarakatnya. Entah program itu membawa misi tujuan dari sebuah media atau tidak, yang penting itu menjadi perhatian gitu. Contohnya ya, kalau kita melihat Trans TV dan Trans 7, mereka kan satu naungan ya teman-teman ya, satu naungan. Kita bisa melihat beberapa waktu lalu seperti program Pagi-Pagi Ambyar, kemudian apa sih yang mirip-mirip itu ya, yang mirip-mirip ada di Trans 7 dan Trans TV itu programnya mirip-mirip. Nah, itu kalau misalkan salah satunya berhasil, pasti akan diadaptasi oleh stasiun TV lainnya. Inilah yang juga terjadi di media sosial menurut saya ya teman-teman ya. Karena masyarakat Indonesia pertama adalah masyarakat penonton. Mereka lebih suka nonton. Yang kedua, mereka butuh hiburan. Mereka lebih butuh hiburan dibandingkan dengan edukasi. Contohnya teman-teman, di kampus wis belajar. Saya juga sama. Di kelas sudah mengajar dan belajar bersama dengan mahasiswa. Selesai dari situ, ya saya nggak mungkin lah untuk memaksa gitu ya, memaksa diri saya misalkan dalam kondisi lelah untuk melanjutkan bikin riset, melanjutkan bikin ide pengabdian masyarakat, bikin penelitian-penelitian yang lain, pasti harus ada jeda dulu. Nah, jeda ini saya manfaatkan juga untuk mencari hiburan gitu. Nah, inilah faktanya gitu ya teman-teman ya. Inilah faktanya bahwa kita ini memang mengakses sosial media itu awalnya adalah untuk hiburan, seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu ya, bahwa fungsi tertinggi dari media sosial pertama itu adalah hiburan. Oke, kita coba lihat pendapat teman-teman yang lain. Terima kasih ya, Mbak Sabila. Izin Bu berpendapat. Oke, silakan Mas siapa nih? Darussalam. Hmm?
Oke, sebelumnya ini apa? Izin menanggapi dari siapa? Mbak siapa namanya tadi? Siapa? Mbak Sabila. Mbak Sabila, pendapat Mbak Sabila. Tadi Mbak Sabila mengutarakan bahwasanya konten konten sekarang itu gak harus berkualitas, konten viral sekarang itu gak harus berkualitas. Nah, saya izin menanggapi bahwasanya apa langkah kita untuk mengambil sebuah apa namanya? Ya kan pastinya konten, kalau misal konten yang sekarang itu kan kebanyakan udah ya lebih ke kurang kualitasnya, gak berkualitas lebih tepatnya. Nah, itu dampak untuk apa namanya, mengatasi dampaknya tersebut yang dimana sekarang itu untuk siapa, pemakai media sosial, medsos, lebih tepatnya TikTok, fokusnya itu dari remaja ke bawah, yaitu dari remaja ke bawah, yang mereka itu belum tentu memikirkan dampak-dampaknya. Yang sebagian besar dampaknya mungkin kayak penurunan literasi digital, meningkatnya budaya validasi semu, pergeseran nilai dari substansi ke sensasi juga. Nah, apakah kita gimana untuk apa namanya? Untuk mengatasinya dampak-dampak tersebut. Kalau misal kita cuma termakan atau anak-anak muda itu termakan sebuah konten yang viral yang lagi tren sekarang tanpa memikirkan dampaknya. Menurut Mbak Mbak siapa namanya lupa? Yaitu gimana pendapatnya untuk apa, mengatasi dampak-dampak tersebut? Terima kasih. Jadi mengatasi dampak dari konten yang viral tidak berkualitas itu tadi ya. Mm-mm. Oh, kalau menurut saya, tadi kan kata Mas Darus itu remaja ke bawah kan. Jadi lebih ke anak-anak. Iya. Bukan kayak ya makanan media sosial sekarang itu lebih kebanyakan kan anak di usia remaja sampai ke bawah. Maksudnya usia dari remaja terus ke anak muda kan yang Ya. make itu media sosial sekarang, yang tahu dikit viral dikit langsung dipakai tanpa memikirkan dampaknya. Iya. Jadi kalau menurut saya itu lagi-lagi pendampingan orang tua sih Mas, yang paling penting. Jadi mungkin HP dari kan kita ngakses TikTok, ngakses Instagram itu dari HP kan. Jadi pendampingan orang tua lewat memantau HP-nya itu digunakan untuk apa saja itu yang paling penting menurut saya. Terus dikuatkan lagi karakter dari anak tersebut, kayak edukasi literasi digital itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi tahu walaupun itu viral tidak bermanfaat tapi diikuti tidak apa-apa. Tapi eh, tidak harus diikuti semuanya gitu loh. Kalau kalau misal mbaknya sendiri cara mengatasinya gimana? Kalau aku sih eh, tergantung kontennya bagiku menarik atau enggak. Kalau bagiku enggak menarik, aku enggak ikut-ikut, aku enggak nge-share, aku enggak nge-like juga. Jadi bagiku literasi digital, mengatasi dengan cara literasi digital itu ditingkatkan. Bagi yang lain gimana? Boleh berpendapat, Mas Toto? Silakan. Izin masuk Bu. Monggo. Kan sekarang kalau kita lihat mungkin di FYP teman-teman atau kita semua ya, akhir-akhir ini ya mulai hari Minggu kemarin kan sedang viral itu peperangan Israel Amerika menyerang Iran itu kan Bu. Nah, dari situ kan muncul banyak sekali media-media atau akun-akun yang membuat konten yang di situ berhubungan dengan berita tersebut. Nah, tidak banyak juga dari akun-akun atau akun media sosial tersebut yang memberikan sebuah berita niku tidak menggunakan dasar. Jadi menggunakan apa namanya?
cuplikan-cuplikan gitu Bu, tanpa mengutip sumber yang jelas. Nah ini bisa membuat, kalau menurut saya ya, dengan adanya video-video viral seperti itu biasanya umumnya, apalagi orang Indonesia kan ya, masih minim dengan literasi, ini ditelan mentah-mentah gitu Bu. Tidak mengklarifikasi dulu berita tersebut itu memang benar-benar terjadi atau hanya sekedar hoax gitu. Ya, seperti itu sih tanggapan saya. Ini perspektif baru Mas Darussalam ya. Apakah sudah terjawab? Ya, mungkin yang lain kalau udah terpenuhi udah terjawab. Jadi memang gimana ya, konten viral yang nggak berkualitas itu bagian memang dari ekosistem digital kita ya. Tapi saya yakin konten-konten viral yang tidak berkualitas itu nggak akan bertahan lama kalau kita nggak ngasih makanan ke mereka ya. Makanannya itu berupa apa ya? Perhatian kita. Perhatian kita terhadap konten-konten yang tidak berkualitas itu. Itu karena saya yakin ya, hal-hal yang demikian yang sangat-sangat tidak berkualitas itu kalau kita nggak kasih panggung, kita nggak ngasih makan, nggak ngasih perhatian, itu saya yakin akan redam dengan sendirinya. Itu pertama ya kalau dari kita ya, yang bisa kita lakukan itu. Satu, kita bisa kurasi mandiri. Kalau misalkan nggak membawa dampak yang bagus atau terkesan terlalu buruk, kita kan bisa memberikan ini ya, respon ya terhadap konten itu ya. Kita bisa melaporkan atau kalau misalkan ya sekedar nggak suka aja kita bisa pilih tidak tertarik. Kalau misalkan lebih dalam dampaknya kita bisa laporkan gitu. Terus yang klasik ya kita memberikan edukasi ke audiens gitu ya. Kita memberikan edukasi dengan cara bikin konten tandingan gitu. Itu klasik sekali gitu. Kalau mau yang lebih klasik lagi gitu ya. Yo teman-teman ini kan agent of change gitu. Cobalah nanti pengabdian masyarakatnya kalau ke Gen Z arah-arah mau ke Gen Alpha itu edukasinya terkait dengan bagaimana melihat gitu ya, melihat konten-konten yang baik untuk dikonsumsi dan tidak. Tuh, mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan sedikit. Oke. Ini tadi sudah ada Mas Darussalam, Mbak Sabila, dan Mas Toto. Kita akan cek lagi siapa yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait konten viral. Oke, Mbak Berlian, Anda orangnya? Ada, Bu. Oke, gimana Mbak Berlian, menurut Mbak Berlian konten viral sekarang ini? Konten viral saat ini untuk saat ini menurut saya konten viral itu ada juga yang berkualitas dan juga tidak. Tapi gimana? Apa sih ngomongnya Sekarang viralnya lagi joget Catherine kan udah kegeser. Iya, sekarang kan kalau dulu kan Ibu Dinar kan juga bilang kalau ada joget Kathleen kan. Kalau sekarang tuh joget itu loh Bu, yang apa namanya beruang. Ada teman-teman mungkin lewat nggak yang beruang, yang geleng-geleng itu. Nah, seperti kalau di FYP Berli seperti itu Bu konten viralnya. Soalnya terus teman saya kan juga kan kayak ketemu temen tuh, ayo kita joget viral yang beruang-beruang itu kayak gitu Bu. Nah, menurut Mbak Berlian gimana tuh konten-konten yang seperti itu tuh? Menurut saya sebenarnya tidak berkualitas Bu, cuma jadi hiburan aja Bu.
cuman jadi hiburan ya. Jadi Iya, gimana? Apakah kita normalisasi konten-konten yang demikian atau gimana? normalisasi Bu, karena seru dan bikin terhibur. Oke. Oke ya, nggak apa-apa dong. Kita semua bebas berpendapat gitu ya. Saya Betul Bu. juga, Ini saya juga beberapa. salah satu pemakan ya, Bu. Kenapa? Salah satu pemakan TikTok. Ngasih Orang makan ya. Salah satu yang kasih makan ya. Oke, ya it's okay, nggak apa-apa Mbak, karena memang itu adalah bagian dari keseruan media sosial ya. Saya pun juga kalau misalkan ada yang seru-seru gitu ya, meskipun nggak ada esensi atau substansi yang bisa kita ambil dari situ ya it's okay, nggak apa-apa. Contohnya ya tren-tren sekarang ini ya, tren-tren Ramadan ya pasti kan ada tuh joget-joget yang khusus Ramadan dengan teman-teman sekelompoknya, geng bukbernya dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa buat seru-seruan selagi itu tidak mengajak kepada keburukan ya. Ya, ya. Eh, nggak apa-apa belum bisa mengajak kepada kebaikan tapi tidak membawa kita kepada keburukan gitu. Yang penting betul Bu. tetap Ya, sopan, tetap ya itu menurut saya nggak masalah gitu ya. Yang penting nggak kemudian habis bikin video itu kemudian melakukan apa gitu. Kan yang nggak apa-apa juga gitu loh. Mm. Terus ada lagi Mbak Berlian yang mau disampaikan? sudah Bu, lebih kebersamaan ya Bu kalau itu tuh, kalau sama teman-teman untuk konten-konten tersebut. Oke, ya dari sisi hiburannya lah yang ditonjolkan. Oke, terima kasih Mbak Berlian ya. Coba kita cari Baik pendapat Bu. lain lagi ya teman-teman ya. Oke, Aprilia ada orangnya? Ada, Bu. Oke. Gimana Mbak April, menurut Mbak April? Sebenarnya kalau misalkan viral itu tergantung konsumennya, Bu. Apakah itu menjadi hal yang positif ataupun negatif. Tadi kan ada dua perspektif di mana Berli mengatakan bahwa konten-konten yang tidak bermanfaat itu bisa dikatakan hal yang bermanfaat bagi Berli karena itu menghibur. Terus ada lagi mungkin orang yang mengatakan bahwa sekalipun konten viral itu berisi edukasi tentang politik ataupun edukasi tentang kayak ini isu kalau misalkan 2030 akan terjadi krisis pangan, lalu akan terjadi mati listrik dan lain sebagainya. Itu kan edukasi, kayak warning gitu. Itu juga tergantung bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Apakah kita menerima konten tersebut sebagai edukasi atau mungkin kita malah kayak denial gitu. Karena kan juga masyarakat kita banyak yang masih belum open dengan hal tersebut. Masih belum open mind gitu loh kalau misalkan dikasih edukasi itu. Banyak juga yang mengatakan bahwa kok ada aja orang-orang bikin konten-konten yang malah memecah belah masyarakat gitu dengan adanya konten berupa politik atau mungkin kayak kok malah bikin hal-hal yang menakutkan gitu. Padahal kan kalau misalkan kita bikin konten edukasi tentang persiapan 2030 tentang krisis pangan dan lain sebagainya itu kan harusnya sebagai edukasi. Tapi karena orang-orang dengan mohon maaf mungkin pendidikan yang kurang mereka kayak mengartikan itu sebuah ancaman atau mungkin kayak perpecahan seperti itu. Jadi konten viral itu bermanfaat atau tidaknya entah apapun itu isinya, entah hiburan saja ataupun itu sebagai konten-konten yang berisi edukasi atau daging banget, tergantung bagaimana cara kita menangkap konten tersebut. Gitu, Bu. Oke, jadi kembali kepada pribadinya masing-masing. Betul, kalau menurut saya seperti itu. Apapun jenis atau isi kontennya. Oke ya, ini adalah pendapat dari Mbak April ya teman-teman. Jadi mau berkualitas atau tidak itu tergantung dari mana kita melihat gitu ya atau berpersepsi tentang konten tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal persepsi itu juga persepsi setiap orang kan berbeda ya. Pasti itu dilatar belakangi dengan pengalaman dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita menerima pendapat kita harus bisa melihat secara
utuh gitu ya. Kenapa orang ini bisa mengatakan seperti ini, orang ini bisa mengatakan seperti ini, supaya kita bisa memahami juga dari perspektif orang lain. It's okay, nggak apa-apa, kita coba cari pendapat lain lagi ya. Terima kasih Mbak April sudah membagikan pendapatnya. Kita Oke, sebelum saya spin, mungkin ada yang mau menyampaikan tanpa spin ya. Menyampaikan secara langsung, monggo silakan. Gak ada, malu-malu. Kelas konten kreatif yang paling menyenangkan itu kelas hari ini, teman-teman ya. Ini kelas apa? B ya? Kelas B. Kelas B dan kelas C itu sangat menyenangkan sekali kelas ini ya. Jadi diskusinya hidup, kemudian orang-orangnya juga kritis. Jadi saya suka sekali dengan kelas ini. Kita coba lagi ya. Ada orangnya, Dia Nokta? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Ini kemana ya Mbak? Ada yang tahu nggak? Udah 3 kali toh ini nggak masuk. Itu Ada yang- memang sudah tidak aktif. Oh, udah nggak aktif. Lama udah lama nggak pernah masuk, jarang masuk. Gimana Mas Toto, mau lagi? Kurang lebih kalau pendapat saya mirip-mirip dengan sudah teman-teman sih harusnya. Jadi konten yang sedang viral sekarang itu ya kan apa namanya, konten yang sebenarnya media sosial, adanya konten di media sosial itu dibuat kan sebenarnya itu tujuan untuk membuat sebuah atau memberikan sebuah informasi atau edukasi dan juga tentunya hiburan yang sudah disampaikan oleh Mbak Berli tadi. Nah, dari audiens sendiri itu kan juga saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Mbak April tadi kan, itu tergantung dari audiens itu sendiri menanggapi sebuah konten itu edukasi atau dianggap penting atau tidak. Nah, meskipun konten tersebut sebuah edukasi, kan juga tergantung audiensnya, dia mau menganggap hal tersebut sebuah edukasi atau tidak, atau malah menakut-nakuti yang seperti disampaikan Mbak April tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi ya setujulah kurang lebih. Oke, Soalnya setuju. ya mirip-mirip lah analisis kita harusnya ya. Oke. Teman-teman ada lagi yang lain mungkin lebih ke dampak ya yang belum kita ini ya, dampak dan contoh nyata ya teman-teman ya dari beberapa kasus yang mungkin muncul di FYP teman-teman. Beberapa sudah kita bahas di minggu lalu ya guys ya. Contohnya yang membawa manfaat itu ya beberapa selebgram yang kemudian viral, dia bisa memanfaatkan keviralannya dengan membangun bisnis. Itu adalah sisi positif ya teman-teman ya. Entah awalnya viralnya karena bertengkar dengan rekannya, karena suaminya yang selingkuh, istrinya yang selingkuh, tetapi dia bisa membawa keviralan itu menjadi sesuatu yang baik. Hal yang menarik juga kalau kita lihat secara personal gitu ya. Teman-teman tahu Anya Geraldine ya teman-teman ya. Tahu, Bu. Saya nggak tahu Anya Geraldine saat itu viral kalian kelas berapa. Kayaknya masih pada sekolah ya. Ya masih pada sekolah, jadi keviralannya itu bukan suatu hal yang baik. Itu keviralannya Anya Geraldine pada saat itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang disengaja dia mau viral gitu ya.
Ini kita membahas juga pertemuan minggu lalu bahwa viralitas dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu ya viral ya karena viral aja, karena mendapatkan respon dari publik secara organik gitu ya. Tapi kalau sekarang itu viral bisa dikejar. Nah, Anya Geraldine adalah salah satu sosok yang viral tanpa kesengajaan gitu ya. Tapi semakin ke sini dia semakin oke dalam hal karir ya, pemikiran, semakin dewasa dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa oh belum tentu yang tadinya viral karena buruk tuh akan selamanya buruk gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan keviralan itu menjadi sesuatu yang baik. Seperti contohnya ya si Anya itu dia bisa membawa diri ya. Saya rasa ya sampai sekarang ini karir dia di perfilman cukup bagus gitu. Termasuk juga siapa lagi ya kalau Genzi itu mungkin Awkarin kali ya. Awkarin dan lain sebagainya. Itu kan kita bisa belajar dari sosok-sosok yang viral-viral itu ya, bagaimana mereka memanfaatkan keviralannya. Tuh. Oke, kita coba lagi. Ini waktunya masih lama nggak ya? Lumayan lah ya, masih 10 menit lagi. Kira-kira 3 orang lagi lah. Baru setelah ini minggu depan kita belajar soal konten AI ya, teman-teman ya. Ada yang sudah pernah bikin konten lewat VO Gen? Belum? Belum. Oh, belum. Oke. Ada yang bisa berlangganan ini enggak, premium enggak? Kalau ada nanti tolong ada satu PJ ya, teman-teman, satu penanggung jawab. Kalian beli konten premium lagi apa? Gemini Pro. Beli Gemini Pro lewat Shopee aja, berlangganan 1 atau 2 bulan. Nanti bill-nya kirimkan ke saya. Jadi konten akun itu kita gunakan untuk membuat konten AI ya dari Gemini. Nanti monggo siapa yang ahli dalam pembelian akun. Ini ada nggak orangnya? Salim, ada ya tadi ya kayaknya. Ada Bu, saya hadir. Oke, gimana Salim menurut Salim? Nah, kalau menurut saya konten sekarang itu banyak Bu. Ada yang konten berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Tapi dari banyaknya konten yang tidak berkualitas, ada juga konten yang berkualitas Bu menurut saya. Seperti konten DIY. Itu kan salah satu konten yang berkualitas dan menginspirasi orang Bu. Jadi kayak membuat cara jam yang mungkin dari barang bekas atau barang-barang yang sudah lama tidak digunakan. Seperti itu, Bu. Oke, kalau dari viralnya nih kalau melakukan pengamatan lewat akunnya Salim nih, banyakan yang mana nih? Kalau dari akun saya itu mungkin tergantung algoritmanya, Bu. Tapi konten yang seperti joget-joget, terus konten yang DIY itu kadang muncul di FYP saya Bu. Terus juga konten tentang perbengkelan kadang itu kan juga viral Bu. Soalnya banyak juga yang menonton konten seperti itu untuk cara-cara servis gitu Bu. Kalau di algoritma saya. Sudah? Gitu. Sudah, Bu. Oke. Gitu, Bu. Oke Mungkin ya, teman-teman jadi ada yang menanggapi. Jadi memang FYP setiap akun tuh berbeda ya teman-teman ya. Tergantung preferensi individu soalnya. Nah inilah kenapa akhirnya tugas ini saya buat individu supaya bisa melihat oh konten viral yang lagi viral di tempatku tuh ini, yang viral di tempatmu seperti ini, di Mbak
Sabila seperti ini, Dimas Toto seperti ini gitu. Jadi akan berbeda-beda. Makanya ini menjadi tugas individu karena melakukan pengamatan di masing-masing akunnya. Karena saya yakin ya pasti ada, misalkan isu-isu besar itu akan muncul ya, akan muncul di FYP kita, tapi selebihnya itu kan preferensi kita masing-masing. Tuh. Oke, terima kasih Sopo Iki, Mas Salim ya. Terima kasih Mas Salim. Oke, teman-teman, Anda lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu, Siapa nih? Irma. Oke, Mbak Irma. Gimana Mbak Irma? Kalau terkait dampak dari konten viral yang berkualitas maupun tidak berkualitas, itu saya ambil contohnya yang sekarang itu AI. AI yang mungkin apa ya, sering menggiring opini, khususnya orang tua, itu gampang percaya banget. Jadi kita nggak bisa membedakan antara itu apa, itu nyata atau itu hanya AI kayak gitu, Bu. Dan mengapa itu bisa terjadi? Karena itu kontennya tuh memicu emosi yang kuat dan relate tentunya, dan juga apa namanya, budaya instan dan juga konsumsi cepat dari konsumen sendiri, termasuk dari durasi perhatiannya itu makin pendek, terus konten yang singkat itu konten yang lebih disukai. Itu sih Bu kalau dampaknya. Dan apa ya Bu, sekarang orang tua itu tuh kayak apa, sering tanya, semisal nih ada orang yang makan lahar panas gitu kan Bu. Nah, itu apa ibu sering tanyakan, apa itu tenan ya niki AI gitu, jadi kurang bisa membedakan itu yang real sama itu yang AI gitu sih Bu kalau dampaknya perkembangan teknologi yang sekarang. Oke. Setuju saya Mbak Irma. AI itu emang bahaya banget ya. Emang bahaya banget khususnya bagi orang-orang tua ya. Sama seperti ibu saya juga. Ibu saya tuh kalau melihat ada konten-konten yang itu loh Mbak, yang Veogen 3, yang Gemini itu kan gimana ya, kayak bener-bener asli gitu loh. Kayak bener-bener asli. Jadi ya tanya, jadi konten-konten muncul nggak di FYP kalian kayak Alwi dan lain sebagainya sama orang tuanya, ini AI, itu nyata sebenarnya di kehidupan kita ya, dan saya juga mengalami itu, terutama ibu saya. Jadi sering nunjukin dulu ke saya, ini bener nggak ya? Oh itu AI gitu. Dan setelah diberikan edukasi juga paham gitu. Oh, berarti ini AI ya. Bisa mengonfirmasi secara sendiri, Bu, bisa dilihat kalau misalkan dia ekspresinya itu agak canggung, itu berarti AI, tidak asli. Biasanya Anda apa namanya di bawahnya ini generate AI. Nah, itu berarti bukan konten asli, itu dibuat sama AI. Kalau kita kasih edukasi seperti itu ya insya Allah akan mengerti ya, meskipun harus pelan-pelan karena memang orang-orang tua itu kan nggak seperti kita ya. Kita ini seperti tumbuh bersama dengan teknologi, jadi lebih gampang beradaptasi. Kalau orang tua ya, ya seperti itu. Nah ini bisa jadi ide buat teman-teman. Sudah KKN belum ya? Belum ya? Udah? Belum. Ada Beberapa ada yang hal sudah, ada yang udah. belum Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah bagi yang belum nih bisa jadi ide ya. Jadi ada, tolong dibuat, karena kan kalian dari komunikasi, bisa dibuat sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan bagaimana mengkonsumsi konten baik untuk yang anak-anak sama orang tua gitu. Kalau saya yakin kalau seusia kita ini, usia-usia Gen Z dan milenial itu sudah punya apa ya? Sudah punya tameng tersendiri lah untuk mengkonsumsi media itu seperti apa. Nah, ngomong-ngomong soal AI ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, minggu depan kita akan bahas soal konten AI. Kita akan melanjutkan diskusi yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma tadi ya, termasuk juga pengalaman-pengalaman teman-teman terkait dengan AI. Teman-teman silakan mencari tahu apa saja aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang untuk kita membuat konten AI. Tuh benar-benar konten yang digenerate oleh AI ya. Jadi kita nggak ada take video sama sekali, tapi full itu dari AI. Tuh ya, untuk minggu depan. Termasuk kita mengkaji itu tadi ya, fenomenanya, kemudian dampaknya, positif maupun negatif, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya, cukup ya. Ini saya absen, waktunya kita tinggal sekitar 5 menit lagi. Mohon direspon karena saya nggak bisa ngecekin satu persatu ini ya. Saya nggak kagok sebenarnya kalau pakai Gmeet ini. Aprilia, Hadir, Bu. Alvida, Hadir, Bu. Salvia, Najwa, Hadir, Bu. Kurnia, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Juliana, Dian Okta nggak ada, Sufiatul, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Ribi, Hadir, Bu. Irma ada, Nurita, Hadir, Ibu. Salsabila Nur Fatihah, Hadir, Ibu. oke, Brahma, Hadir, Bu. bagus ya ini namanya ya. Yang mana sih orangnya? Coba lihat, Mas. Brahma Nataloka, bagus banget namanya.